Halo my bos, khususnya koi lovers. Soalnya video kali ini saya mau sharing sketsa kolam yang saya buat. Nah, di sana akan saya jelaskan hal-hal atau poin penting yang diperlukan ketika kita buat kolam ya. Support channel ini lewat like, komen, dan subscribe, serta share dan notifnya jangan lupa ya. Biasanya ketika sudah bikin kolam, hasil yang seharusnya tampak sangar, ujung-ujung jadinya malah aneh gitu ya. Biasalah. Dan ada kekurangan-kekurangan yang tidak bisa diperbaiki lagi. Makanya dengan adanya sketsa yang saya buat ini, semoga bisa membantu teman-teman yang punya perencanaan buat kolam agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan setelah selesai pembuatan kolamnya. Ini adalah sketsa untuk kolam minimalis 2x3. Model atasannya terserah teman-teman, tapi poin-poin penting ini harus disimak dari awal sampai akhir ya teman-teman ya. Nah, di sini ini adalah kolam dengan adanya penutup kayu ya. Kayu ini terserah teman-teman, mau pakai semen juga bisa teman-teman. Seperti di kolam saya itu semuanya semen loh, cuma dikasih garis-garis dan diwarnai mirip kayu gitu. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Size kolam ini 2 meter kali 3 meter ya. Jadi dari depan itu nampak 2 meter dan panjangnya 3 meter. Nah, saya rincikan untuk ukuran-ukuran chambernya ya. Di sini vortex saya pakainya 45 cm teman-teman. Dan ini gap tiap chamber atau bak filter ya. Ini ukurannya sekitar 12 cm teman-teman. Nah, ini 12 cm. Jadi semuanya ini 12 cm teman-teman. Terus kalau bak filternya ini ukurannya semua 45 cm ya. Ini 45, ini 45, dan semuanya 45 kecuali ujung teman-teman. Yang ujung ini ukurannya ini teman-teman, 31 atau 32an gitu. Nah, ini adalah gambaran sekilas seputar filtrasi ya. Jadi di sini dapat dilihat bahwa di awal ini adalah vortex. Vortex ini adalah tempat di mana air dari kolam melewati bottom drain atau pembuangan. Bottom drain itu adalah tempat sedotnya kotoran ya, dari kolam menuju ke filter. Akan dingaliri ke vortex. Di sini vortex ini tugasnya adalah tempat kosong di mana nantinya akan memadatkan kotoran. Kok bisa sih vortex itu memadatkan kotoran? Bisa teman-teman. Filter yang kosong ini di mana dibentuk bulat, maksud di sini tabung ya, agar ketika air yang masuk dari bawah membentuk sebuah pusaran. Nah, kotoran-kotoran yang terbawa pusaran akan memadat di posisi tengah-tengah teman-teman. Nah, di sana ketika posisi kotoran itu padat, maka kotoran tersebut akan berat dan turun ke dasar ya. Sedangkan sisa-sisa kotoran yang lebih halus akan lanjut ke filter berikutnya. Nah, ini sangat penting loh teman-teman. Kemudian dilanjutkan oleh filter mekanis. Filter mekanis ini saya buatnya ada 2 teman-teman. Satu saya menggunakan brush itu sikat ya. Itu ada dijual di online. Modelnya seperti ini teman-teman. Kemudian dilanjutkan dengan jet mat. Jet mat juga bisa menggunakan biofoam, tapi saya lebih sukanya ke jet mat ya. Pembersihannya juga gampang itu. Kemudian di sini saya memang perlihatkan filter biologis yang mahal sih. Di sini kristal bio, tapi bisa diganti dengan ya seperti model batu apung atau jenis-jenis biobal, keramik ring, ya sesuai selera teman-teman juga. Nah, kemudian di bagian akhirnya ada tempat pompa air ya. Di sini tempat pompa air bisa. Terus ada UV, saya juga taruh UV di sini. Dan ada pipa kecil, ini adalah tempat lewatnya aerasi teman-teman. Nah, pipa-pipa yang terlihat banyak ini teman-teman, ini semua bisa dibongkar pasang. Gunanya
agar ketika teman-teman bersihkan yang namanya bak-bak kecil ini lebih mudah teman-teman. Jadi misalkan teman-teman mau bersihkan bak yang berada di vortex, teman-teman tinggal cabut salah satu pipa panjangnya ini. Nah, ini akan saya perlihatkan model pipanya tanpa filtrasi seperti ini teman-teman. Dari bawah sini dapat dilihat bahwa ada pipa dari vortex menuju ke satu tempat bak terakhir ini. Terus yang lain juga menuju ke bak terakhir ini ya teman-teman ya. Misalkan teman-teman mau cabut yang bagian bak ketiga, teman-teman tinggal cabut yang pipa hijau ini. Saya perlihatkan. Nah, yang ini teman-teman. Pipa ini tinggal teman-teman cabut. Setelah dicabut, maka air dari bak ketiga ini akan masuk ke bak terakhir ya. Di sini ini bagaimana sih cara untuk buang air yang berada di bak 3? Teman-teman tinggal cabut pipa yang ini. Nah, pipa ini setelah dicabut maka dia akan ke bagian pembuangan. Jadi pipa ini sebenarnya ada pipa pembuangan teman-teman. Nah, dapat dilihat di sini ya. Ini adalah pipa pembuangan. Loh, kok pipa pembuangan ini ada salah satu jalur lagi teman-teman? Nah, ini akan saya jelaskan seperti ini teman-teman. Di sini sebelum disemen ya, pipa ini sudah diletakkan menuju ke kolam utama. Nah, pipa yang berada di atas ini fungsinya adalah overload. Misalkan kolam teman-teman kehujanan penuh, jadi pipa ini tugasnya adalah pembuangan. Airnya akan terbuang ketika penuh masuk ke pipa yang satu ini. Nah, pipa-pipa ini ukurannya semuanya 1,5 in saya rancang ya teman-teman ya. 1,5 in. Untuk output pembuangan antar CH ini juga 1,5 in. Lah, terus kalau yang di per CH ini, per chamber ini pipa ukuran berapa? Saya pakainya di sini adalah yang 3 in. Bisa sih lebih kecil, cuma takutnya debit air yang masuk ke tiap chamber akan berkurang, yang bisa menyebabkan pompa ini tekor. Tadi itu kita bahasnya adalah pipa-pipa antar chamber ya. Di sini ada pipa dari bottom drain yang tadi saya jelaskan bahwa pipa bottom drain ini akan masuk ke vortex. Nah, pipa yang masuk ke vortex ini kalau bisa pakainya ya sekitar 4 inan gitu. Jadi masuknya kotoran lebih mudah. Usahakan untuk sambungan pipa ini tidak sampai berkelok-kelok ya teman-teman. Karena posisi banyaknya sambungan pipa dapat menjadi tempat sumbatan kotoran juga teman-teman. Nah, ini ada pipa kecil. Pipa kecil ini adalah skimmer teman-teman. Buat yang nggak tahu skimmer ini gambarannya. Jadi skimmer ini fungsinya adalah menyedot kotoran-kotoran yang berada di atas permukaan air. Nah, di sini nantinya ada kotoran, misalkan kotoran ikan, terus ada minyak-minyak karena pelet, ataupun ada kotoran misalkan serangga ataupun daun-daun yang jatuh, akan masuk ke skimmer ini teman-teman. Dan kemudian alirannya akan masuk ke vortex. Nah, begini teman-teman. Ada hal penting yang perlu diingat teman-teman. Ketika pembuatan kolam ini, usahakan nggak usah hemat lem pipa dan semen ya teman-teman. Kenapa? Beberapa kasus dari pembuatan kolam biasa katanya kok bocor kolamnya, terus ada masalah misalkan airnya berkurang di kolam. Itu biasanya disebabkan karena pengeleman di pipa-pipa bagian bawah ini kurang erat teman-teman. Bisa juga kondisinya karena penyemenannya. Lah, lantaran gimana sih penyemenan yang bagus itu? Begini teman-teman, usahakan ketika teman-teman sebelum melakukan pemipaan,
dasarannya di semen dulu teman-teman. Karena apa? Kalau misalkan tukang yang dasarannya pasir, kemudian ditimpa dengan pipa baru di semen, biasanya ketika ada sambungan atau pecah pipa di bagian dasar, itu juga bisa menyebabkan kebocoran teman-teman. Makanya usahakan jangan hemat semen dan jangan hemat lem untuk dasarannya. Nah, sisanya itu pandai-pandai teman-teman akali. Tapi menurut saya sih memang jangan sampai mau ngehemat semen dan lem, karena benar-benar riskan sekali teman-teman. Kolam ini di sini ada pompa ya teman-teman ya. Pompa ini akan mengalirkan air menuju ke tempat waterfall. Nah, ini adalah waterfall ya teman-teman. Di sini biasanya ada yang kreatif ya, masukkan misalkan karang jahe khusus untuk upkan pH. Bisa juga di sini juga. Yang gambaran kecil ini teman-teman, gambaran kecil ini adalah aerasi, batu aerasi yang panjang teman-teman. Itu juga penting. Makanya tadi saya ada pipa kecil yang saya jelaskan sebelumnya yang melewati tempat ini teman-teman. Nah, kemudian untuk kolam ini ada kemiringan loh teman-teman. Tujuan kemiringannya ini dan posisi bottom drain yang lumayan ke ujung ini agar kotoran dari sekitar waterfall menuju ke BD lebih mudah teman-teman. Nah, seperti ini. Ini dari waterfall ini ada kemiringan ya di kolamnya ya teman-teman ya. Walaupun sedikit itu udah cukup membantu. Lah gimana sih kotorannya bisa sampai? Karena di sini ada arus dari waterfall yang juga akan membantu kotoran-kotoran yang berada di dasar dengan adanya kemiringan juga. Makanya nanti yang kotorannya akan masuk ke bottom drain. Ini bottom drain teman-teman. Oke, skimmernya juga taruhnya di sini ya teman-teman ya. Oke. Nah, hal yang penting lainnya adalah gini teman-teman. Ketika teman-teman buat kolam, selain pemipaan, selain bak filter, nggak sampai terlupa itu adalah tempat peletakan colokan listrik teman-teman. Biasanya ini yang paling susah ya. Kalau misalkan sudah dibuatin, ujung-ujungnya ditutup pakai ya bentuknya ember cat gitu, ditutup, dan itu udah tidak enak dipandang teman-teman. Agar kolam ini tidak tampak komponen-komponen listriknya, saya perlihatkan bagaimana cara mengakalinya teman-teman. Nah, di sini ketika ini tutupnya dibuka, ini saya hilangkan dulu. Oke. Pompa ini pastinya ada kabel ya. Nah, di sini saya buat celah teman-teman. Celah ini biar nanti kabel listriknya bisa lewat. Nah, ini sekitar 3 jarian 4 jarian gitu deh. Nah, itu juga untuk masuknya apa nih teman-teman? Masuknya lampu UV. Di sini ada lampu UV nih. Nah, ini pasti butuh kabel juga ya. Lah terus aerator nih saya perlihatkan teman-teman. Ini tempat aeratornya. Ya, pandai-pandai teman-teman sih, mau aerator yang besar juga oke. Nah, ini tempat ngakalinnya teman-teman. Lah, colokannya di sini dan di atasnya ini tentu saja sudah ditutupi dengan waterfall. Ini benar-benar sangat mudah ya teman-teman ya. Makanya di kolam saya itu tidak nampak adanya kabel listrik. Karena di dalam model batu air terjunnya saya buat pintu teman-teman. Pintu yang ketika saya buka di bagian belakangnya itu semuanya tempat saya colok listrik, tempat saya taruh aerator. Kalau bisa ada aki untuk sementara juga ada di sana teman-teman. Jadi cuma nampak dari depannya hanya model batu aja gitu. Terus memang saya khususkan batu yang saya buat ini bisa digeser. Makanya kalau teman-teman lihat video saya itu ada batu yang bisa digeser. Itu isinya kosong teman-teman. Modelnya aja yang batu, tapi isi dalamnya kosong gitu. Saya rasa untuk pembahasan sketsa ini cukup ya teman-teman ya. Semoga bisa membantu teman-teman ketika membuat kolam.
setidaknya ada gambaran apa aja sih yang perlu dibuat dan dipikirkan ketika buat kolam ikan koi gitu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Sobi.